yoga, saya bicara 3 hal aja. Yang pertama itu hubungan spesial saya dengan Sumatera Selatan, karena tahun 97 saya menikah sama orang Kayu, orang Musi Banyuasin. Cuma jarang yang tahu. Sekarang terpaksa kita kasih tahu ya. Jangan terpaksa. Kok terpaksa? Karena kita membawa misi. Saya pernah di sini diundang, ada pernikahannya. Di sini ada pengusaha namanya Puyung Hair. Puyung Hair itu anak dari mertua saya adalah anak paling bontot, ya. Kemudian kakaknya paling besar punya anak paling bontot, itu seusia dengan beliau, namanya Kuyuk Hair. Saya manggilnya Kuyuk Hair. Ada pernikahan itu saya diminta sambutan, ada ramis kata orang kaget, apa hubungannya Pak Fahri dengan Puyung ini gitu. Jadi saya ceritakan, baru orang-orang tahu bahwa saya berasal dari keluarga saya, mertua saya berasal dari Musi Banyuasin, dan bahkan waktu itu banyak yang nawarin saya supaya maju dari Sumatera Selatan untuk jadi anggota DPR RI katanya gitu. Merasa pantas, karena itu tadi keluarga berasal dari mertua saya berasal dari Musi Banyuasin. Pernah tahun 2000 beliau mau maju jadi Bupati Muba waktu itu. Zaman pemilihannya masih di DPRD. Nah, lawan paling beratnya itu waktu itu Pak Alek Nurdin. Saya lah diminta jadi ketua tim sukses, lobby, ya, anggota-anggota DPRD itu. Semua yang saya lobby seminggu terakhir menjelang pencoblosan hilang, orangnya nggak bisa ditemui. Pada hari pencoblosan baru datang semua nyoblos dan Pak Alek menang hampir 100%. Itu ada anunya sejak itu terakhir beliau nggak lagi ada minat politik, akhirnya cuma di Jakarta aja. Itulah ceritanya. Artinya ada kedekatan lah secara kultur, ya, keluarga besar, ya. Kalau kita ngumpul di Jakarta kita masih sering bertemu dan ngobrol gitu. Apalagi Palembang ini kan nggak terlalu jauh ya, cuma 50 menit kan terbangnya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan agar di Sumatera Selatan kita dapatnya banyak. Amin. Total kursi berapa di sini? 2 dapil. 17. Ya, 17. Ya paling tidak 7 lah kita dapat. Amin. Amin. Bareng kawan-kawan. Jangan ketawa serius ini. Amin. Ada saya soalnya. Apalagi Bapak jangan bikin malu. Bisa kita ini. Udah ketahuan soalnya kan? Masa saya ketahuan setengah keluarga saya ada di sini terus nggak menang itu kan, wah nggak bener itu. Ini pekerjaan berat ini, ya. Terutama di dapil ini ya, Sumsel 1 ini ya. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan biar teman-teman memahami bahwa saya pasti punya perhatian khusus terhadap. Saya sebenarnya banyak ngomong dengan beberapa tokoh. Saya belum finishing sih, tapi banyak sekali tokoh yang insya Allah dari sini kawan lama saya, ngobrol lama saya, ya, termasuk orang Pagar Alam itu Pak Nurdwati, karena saya pernah bantu dia agak dalam kan, ya kan, waktu dia berkelahi dengan
baca cecak buaya dulu saya yang bantu Pak Susno tuh ya, sampai dari hampir mundur jadi Kabar Reskrim ya kan, sampai kemudian namanya berkibar-kibar sampai berkelahi dengan Kapolri dan akhirnya dia ditangkap. Itu saya semua yang bantu itu ya, makanya kemarin masih ngobrol gitu, saya bilang sama beliau ya, ngobrol-ngobrol lah karena saya kira banyak yang bisa kita kerjasamakan dengan beliau. Yang kedua, tadi juga saya bicara tentang ide-ide besar, ide-ide makro. Teman-teman sekalian, Pak Ketum sudah banyak sekali berbicara tentang ide besar ini, ya. Tentang kelahiran, tentang situasi dunia. Ya, saya juga sering bicara tentang situasi di dalam negeri kita. Bahkan saya sering memakai analisis perubahan-perubahan besar dalam sejarah Indonesia 20 tahunan. Kalau Pak Ketum bicara tentang perubahan peta global 100 tahunan dan krisis yang terjadi pada awal partai kita berdiri, sehingga memang partai kita ini berdiri memang pada awal krisis. Dan di awal krisis itu pertemuan-pertemuan dengan pemerintah ya, khususnya Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu lebih banyak memakai cara virtual. Saking repotnya pada waktu itu, Pak Loli yang Menkumham menawarkan kepada kita, ngapain repot-repot bikin partai ya, ini banyak partai di Menkumham ini yang ditinggalkan oleh yang punya, mau dijual, cukup dengan membayar 1-2 miliar kita udah bisa dapat partai utuh, tinggal bikin pura-pura kongres, balik nama, udah selesai. Ada banyak partai yang kayak begitu ya, kita nggak usah sebut namanya karena itu ganti casing aja. Tapi kita bilang kita nggak mau. Kita mau membuktikan bahwa kita punya jaringan. Kita mau membuktikan bahwa kiprah kita selama ini tidak sia-sia dan banyak yang menyaksikan. Kita mau membuktikan bahwa ide dan pikiran partai ini hidup di seluruh antero Indonesia. Dan alhamdulillah dengan selesainya verifikasi internal kemarin, itu artinya satu pembuktian bahwa memang partai ini ada di seluruh Indonesia. Karena kemarin kita membuat analisis ya, struktur partai kita ini ada yang jauh lebih lengkap dari partai-partai yang dapat kursi di DPR sekarang ini. Karena luasnya permintaan dari masyarakat untuk bergabung dengan partai kita. Saya kaget juga mendapatkan tamu ya dari daerah-daerah yang jauh sekali ya, Papua, Sangihe, Tahu, di Sulawesi dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi proof bahwa ijtihad kita untuk mendirikan partai ini memang menemukan momentumnya. Ya, insya Allah sejarah akan membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan dan sekarang mulai nyata dan menjadi kenyataan, itu bukan sesuatu yang fiktif sifatnya, bukan sesuatu yang tidak kita rencanakan, bukan sesuatu yang tidak kita pikirkan, tetapi sesuatu yang betul-betul setahap demi setahap kita letakkan jejaknya secara terang benderang, dan sekarang alhamdulillah jadi kenyataan. Dengan verifikasi kemarin yang lebih dari 100% ya, termasuk dari Sumatera Selatan ini ya, persyaratannya melebihi 100%, insya Allah maka kira-kira nanti pada saat pendaftaran di KPU ya, kita udah niat betul, azam betul bahwa Partai Gelora akan menjadi pendaftar pertama, sehingga insya Allah kita juga akan dinyatakan sebagai partai pertama yang lulus verifikasi di pendaftaran tersebut. Jadi jejaknya
teman-teman terang benderang dan sekarang mulai nampak sebagai kenyataan. Ya. Terharu kita melihat teman-teman dari Maluku, dari Papua sana datang ya ke Jakarta untuk menyerahkan dokumen demi dokumen yang diperlukan. Itu luar biasa. Dari Bali yang memang pertama lengkap, ya juga demikian. Nah jadi pikiran-pikiran, perenungan-perenungan, manifesto yang kita buat tentang keperluan bangsa ini untuk melakukan overhaul terhadap pemimpin itu benar adanya. Dan kita yakin bahwa bangsa Indonesia akan menyambut datangnya Partai Gelora seperti orang tua yang terharu dan menangis bahagia menyambut kelahiran seorang bayi. Pak Ketum sering mengatakan ada tangis kesedihan karena adanya kematian, tetapi yang dialami oleh Gelora adalah tangis bahagia karena adanya kelahiran. Tangis bahagia itu akan menggema menjadi gelombang, dan gelombang ini akan menjadi kekuatan yang mengantarkan kita untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Soal teknis saya sendiri sudah sering ngomong. Kita ini orang-orang politik juga tahu. Rata-rata orang idealis ngerti. Saya alhamdulillah senang sekali karena lebih dari setengah umur saya ini ada dalam politik praktis. Sejak SMP saya aktivis. Artinya dari 50 tahun umur saya, mungkin 35 tahun itu di dunia aktivis, 25 tahun terakhir di politik praktis. Saya katakan, kita ini punya perhitungan. Kalau memakai perhitungan manusiawi, insya Allah kita ini tahu cara menang, juga tahu cara curang. Meskipun kita nggak akan curang, tapi sebaik-baik pemimpin adalah yang mengerti bahwa di sekitarnya ada kecurangan dan dia nggak bisa dicurangi. Jadi kita tahu cara curang itu artinya bukan kita mau curang, tapi karena kita tahu orang itu akan bermain curang atau tidak. Insya Allah kita tahu cara menang dan kita tahu cara curang. Karena itu sekali lagi semuanya kita tata dalam kerangka itu. Kita dipimpin tim pemenangannya oleh Pak Riko Marbun, ya, salah seorang menurut saya ahli strategi pemilu di antara yang paling baik di Indonesia sekarang ini. Cara dia menganalisa dan memeta persoalan elektoral luar biasa sekali. Dan itu terus berjalan, penyempurnaan sistem di dapur kita. Jadi sekali lagi mimpi, ijtihad, ikhtiar, ya, pikiran-pikiran yang selama ini menggema, ya, dan akhirnya sekarang menjadi kenyataan struktur adalah satu perencanaan yang memang kita niatkan dari awal. Dan saya ingin sebenarnya kepada kita semua, niat itu diperbaharui. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Elza tentang capaian ini, ya, luar biasa kerja dari teman-teman. Dan ini adalah tahap satu, tahap pertama, karena tahap lanjutnya adalah seperti arahan dari Pak Ketum, kita perkuat teritorial. Tapi sebelumnya saya menginginkan agar kita semua, khususnya teman-teman yang sudah istikharah, yang sudah niat bahwa saya akan bertarung di jabatan politik, di jabatan publik sebagai anggota legislatif, khususnya 14 Februari 2024. Perkuat niatnya, perbaiki niatnya, istikharahkan niatnya, perkuat hatinya, ya. Lalu kemudian kita berjalan bersama-sama dengan niat yang baik dan benar itu, kita menangkan pertarungan. Niat itu begini, ya. Kita ini bersyukur, ya, terutama orang-orang di kawasan Sumatera ini, tanah Melayu secara umum. Kita ini bersyukur punya ketua umum yang lengkap.
Beliau seorang ulama, beliau seorang intelektual, beliau seorang ahli strategi, ahli geopolitik, dan pemikir global. Saya bilang demikian karena saya mendampingi beliau di beberapa forum internasional, di mana pikiran-pikiran beliau didengarkan sekali tentang analisis tren dunia ini di barat dan di timur. Kita memiliki pemimpin yang kalau dibandingkan dengan yang lain itu jauh sekali. Karena lagi-lagi seorang intelektual punya konten, dan juga sekaligus seorang ulama yang bisa memberikan kepada kita justifikasi tentang perjuangan ini. Dan di antara yang paling penting kita ingatkan adalah beliau mengatakan, niatkan ini sebagai amal kita yang paling baik. Sebab dengan cara apa kita mau merubah masyarakat ini? Kita mau menjadi seniman, bikin pertunjukan dalam rangka mempengaruhi katakanlah pikiran orang, terbatas. Kita jadi guru, punya sekolah besar, oke. Tapi juga kadang-kadang anak-anak yang kita didik itu gampang juga dirusak oleh pengaruh-pengaruh lain. Kita jadi mubalik, oke. Itu juga adalah pekerjaan mulia, pekerjaan dakwah. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Menyampaikan dakwah. Tapi politik adalah amal yang paling afdol. Karena politik hari ini adalah pengejawantahan cara melakukan perubahan masyarakat yang dulu disebutnya sebagai jihad. Makanya Umar bin Khattab mengatakan afdalul amal itu al-jihad. Amal paling baik itu jihad. Jihadnya hari ini adalah politik. Politik ini bisa merubah atau mengubah masyarakat. Kalau kita punya pemimpin yang baik, masyarakat berubah semua, mengikuti kebaikan pemimpinnya. Itu sebabnya kalau dulu orang bertarung di kawasan ini, dulu banyak kerajaan, dan cara mendirikan kerajaan itu adalah mengalahkan kerajaan lain. Di sini ada imperium namanya Sriwijaya. Cara dia membangun kerajaannya adalah dengan mengalahkan orang, dengan perang, dengan senjata berdarah-darah. Setelah dia menang, dia mengelola itu kawasan, dia mengelola wilayah. Utsmani sebelum terbentuk, dari Osman Ghazi, dia taklukkan kerajaan-kerajaan kecil dengan otot, dengan senjata berdarah-darah. Setelah itu berdirilah Imperium Utsmani. Semua itu sudah selesai di abad silam. Di abad sekarang manusia modern memikirkan bagaimana cara kita merebut kekuasaan secara damai. Lahirlah sistem demokrasi dan lahirlah sistem partai politik. Kita ini seperti lagi briefing mau perang. Kalau kita memenangkan pemilu, kita mengantarkan orang baik menjadi pemimpin, maka insya Allah masyarakatnya itu akan segera menjadi baik. Karena pada dasarnya masyarakat mengikuti pemimpinnya. Tapi kalau pemimpin kita, mohon maaf ya, korup, tidak punya pengetahuan, kelihatan bimbang, tidak memberikan jalan yang terang, maka juga masyarakatnya ikut nyungsep, ikut gelap, dan ikut tidak mengerti jalan. Nah, itulah politik yang sedang kita lakoni sekarang ini. Kita mau ke sana. Maka sekali lagi ini adalah sumber amal yang paling besar. Niatkan itu sebagai sumber amal yang paling besar. Saya mengatakan kita ini kalau orang Islam tuh punya petunjuk dari Rasul yang mengatakan umur umatku itu seperti umurku. Umur Nabi itu sekitar 63. Saya ini umurnya udah 50 sekarang. Kira-kira saya hidup 13 tahun lagi. 13 tahun lagi. Antum berapa umur? 49, ya 14 tahun lagi. Tadi ada banyak orang yang dapat bonus dari antum berapa umur? 16 tahun lagi. Wah, baru sempat berjuang untuk orang. Nampak? Udah lewat. Kalau kayak beliau udah dapat bonus 1. Ibarat dagang, modal udah balik. Kalau modal udah balik, kita fokus.
Kita gunakan sisa waktu kita ini adalah untuk memperjuangkan kemenangan partai ini, sebab kita yakin kalau partai ini menang, pemimpin-pemimpinnya jadi pemimpin nasional, insya Allah Republik ini jadi baik. Jadi kalau orang sudah dapat bonus seperti beliau, udah nggak ada takut lagi, udah kembali modal. Taruh aja habis-habisan. Kita taruh habis-habisan udah. Sebab kita tahu juga sistem yang tercipta ini kan sudah kadung rusak juga. Ya kan? Masyarakat mau kita sadarkan kayak apa, udah dirusak kok. Pertarungan pikiran yang tadi kita niatkan, dari pertarungan pedang berdarah-darah menjadi pertarungan pikiran, tiba-tiba menjadi pertarungan harta. Dan itu merusak masyarakat. Kita tahu itu dan kita harus tahu itu. Saya sering kalau lagi berdua dengan ketum, saya bilang, kita ini pemikir ideal. Beliau berpikir ideal, saya berpikir ideal. Kalau lagi membela sistem, berbicara tentang konsepsi yang benar, ngotot betul. Beliau kalau berbicara tentang peradaban, tentang nilai manusia, perubahan masyarakat, ideal betul. Tapi masyarakat kita udah diracuni. Ya. Jangan sampai yang ideal ini, ya, demokrasi kan demikian. Jangan sampai yang ideal ini kalah. Hanya karena masyarakat kita sudah dirusak. Sekarang pemilu ditetapkan cuma 75 hari. Mau debat apa 75 hari? Masa kampanye? Mau debat apa? Ya paling nanti cuma perang baliho, pinggir-pinggir jalan tuh nanti. Yang punya duit orang-orang kaya. Orang-orang kaya mendadak dari tambang, dari batu bara, dari minyak, bohir-bohir. Ya kan? Nggak ada lagi pertarungan pikiran. Kalau nggak bansos, serangan fajar. Tapi sekali lagi, kebaikan tidak boleh kalah. Ya, kebaikan tidak boleh kalah. Dan saya katakan tadi, kita tahu cara menang dan tahu cara curang. Jangan sampai mencurangi kita, supaya kebenaran jangan sampai dicurangi, supaya orang baik jangan sampai dicurangi. Karena itu sekali lagi, kita semua yang pelakon-pelakon ini, mulai sekarang kuatkan itu niatnya, tekadnya, rencananya, dan keyakinannya bahwa memang kita mau tempur beneran. Serius kita bertempur kali ini. Ya. Waktu di kantor DPD itu nanti ditulis kurang sekian hari. Itu dibuat perencanaan yang lebih real. Saya tadi mengatakan juga di bagian ketiga ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu yang agak murah, sosial media. Ya. Ini yang punya akun sosial media, angkat tangan ya. Malu-malu ya. Pokoknya kalau yang minta selfie itu berarti punya itu semua. Itu aja dulu. Apa kek tiap hari kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada partai namanya Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan alhamdulillah kemarin ada survei Kompas ya. Kompas kita tahu itu diantara sumber survei yang paling akurat ya. Partai Gelora disebutkan sebagai partai baru yang paling populer, yang popularitasnya paling tinggi. Jadi dari partai baru popularitas paling tinggi menjadi partai pemenang pemilu itu dekat sekali tuh. Sebab nanti ini insya Allah nih, setelah verifikasi segala macam nggak ada gangguan, kita dekonstruksi semua. Teori partai baru tuh nggak ada, itu kosong. Rakyat tuh ngasih mandat baru. Rakyat nggak peduli. Rakyat ngasih mandat baru 5 tahun. Semua partai yang ada nanti 14 Februari udah nggak ada partai itu semua. Semua jadi baru. Semua pemain baru. Nggak ada itu yang ada jaminan pasti menang dan sebagainya, nggak ada. Di negara-negara demokrasi yang sehat, partai baru menang langsung jadi presiden. Pak SBY pernah begitu. Partai Demokrat yang menang, dia jadi presiden. Di Prancis itu ada partai baru dari gerakan masyarakat kayak kita,
bikin partai namanya NMARC, nggak kayak, mungkin lebih serius kita kali dari dia. Pemimpinnya Macron jadi presiden 2 kali sekarang. Persis juga seperti yang terjadi dengan PSB di sini. Jadi ini kita dekonstruksi semua, nggak ada itu. Tutup mata, nggak ada yang lain. Ya. Kita melihat, kita bismillah, kita menang, nggak ada yang lain, udah. Begitulah cara kita melihat keadaan ini. Jadi sosial media, yang kedua silaturahim kita. Ya. Tarik nafas, ini yang kedua, ini strategi. Kadang-kadang ya itu agak, kalau sosial media kan pencet-pencet tangan kan cuma modal pulsa kan. Kalau silaturahim kadang-kadang ya kopi, pempek lumayan lah. Iya kan, rokok. Ya. Nah, itu juga kita galang, terutama teman-teman yang betul-betul sudah ada dalam niat dan ada dalam jadwal rencana, kuatkan itu, ya, gerakan itu. Barulah yang terakhir sekali lagi menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita betul-betul mau ke sana. Nanti ada momennya, ya, karena semua dalam schedule yang direncanakan secara akurat. Jadi kira-kira 3 itulah yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Saya nggak mau terlalu bicara isu-isu ideal ya, tentang presidensialisme, tentang apalah yang banyak itu sudah ada di YouTube-nya itu. Ya. Barusan juga saya menyinggung soal itu di Tribun Network Sumatera Selatan tadi, tentang hal-hal ideal yang miss oleh para elit kita di Jakarta. Ya. Di Jakarta itu banyak elit yang jangan dianggap mengerti juga, nggak ngerti juga sebenarnya. Seperti kebingungan elit, ya, punya partai tapi nggak punya calon, bingung sendiri. Ya kenapa kok salah sendiri? Kenapa partai, termasuk partai menganggap dirinya paling besar, bingung juga, sampai berantem-berantem, marah-marah ke kadernya sendiri, gara-gara kadernya lebih populer dari yang direncanakan. Kehilangan konsep, masalahnya kehilangan konsep. Coba kalau jadwalnya diatur, ya, presidensialismenya dimengerti, nggak bakalan begitu. Kan harusnya setiap partai punya calon sendiri, tarung dong, ya kan? Boleh orang itu populer, tapi kalau nggak dicalonkan kan enggak. Maka kemudian harusnya dari awal partai-partai memperkenalkan pemimpinnya sebagai calon pemimpin. Capek-capek bikin partai, ya kan, punya TV segala macam, orang yang pakai pakaian seragam, sekolah ini sekolah itu, pidato baris sana baris ini, waktu menjalankan nyalonin orang lain. Nggak terus apa gunanya partai politik, ya kan? Kalau sekedar mau nyalonkan orang lain, ya nggak usah bikin partai politik, bikin rekrutmen tenaga kerja aja. Tapi ini kita membuat partai politik yang menggerung ideologi dan pikiran tertentu, dan orang-orang itu nanti kita harapkan dia yang akan memimpin republik ini. Karena itu setiap yang berani mendirikan partai politik juga harus berani mendirikan atau memimpin negeri ini. Harus ada nyali untuk memimpin negeri ini. Sekarang para politisinya nggak punya nyali untuk memimpin negeri ini, lalu tiketnya diberikan kepada orang-orang kaya. Hanya karena menganggap orang kaya itu akan membiayai pemilu. Nah terus kenapa membuat biaya pemilu tinggi, lalu pemimpin-pemimpin politik gak berani maju, lalu menyerahkan semua ini kepada cukong-cukong. Ini kebingungan orang Jakarta, gak usah ikut, nanti saya beresin itu yang di Jakarta. Lakukan pendalaman teritorial, menang di sini kita, insya Allah Jakarta kita menangkan. Gampang. Jakarta gampang ditaklukkan. Ya. Sumatera Selatan lebih sulit ditaklukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Panenga. Mungkin sambil ngopi, yang lain kalau sudah ngopi nambah boleh. Baik, kita buka diskusi dialog pada kawan-kawan. Mungkin ada beberapa hal mungkin ada yang ingin ditanyakan, dan untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, siapa? Widi, Pak Toro, sama Rahman. Tanya Widi dulu.
daerah lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Widi dari DPD Palembang. Saya ingin bertanya pada Pak Fahri. Saya banyak lihat di medsos itu katanya gini, Pak Fahri bilang DPR itu tidak punya independen, diatur atau di-drive oleh partai, sehingga takut. Seorang anggota dewan itu menjadi takut atau tidak punya nyali untuk mengkritik pemerintah. Seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti ketika anggota dewan dari Gelora jadi gitu di parlemen, apakah dikuasai partai atau dibiarkan independen untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dr. Tresno dari DPC di Alang Palembang. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa Partai Gelora itu mengajukan judicial review ke MK, salah satunya mengenai pemilu serentak, presiden threshold dan parlemen threshold. Manakala hari ini tidak dikabulkan oleh MK, itu sudah pasti kan pemilu ini akan berjalan seperti tahun 2019, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa pemilu 2019 itu semua sudah dikendalikan, semua sudah diatur, dan hasilnya pun sudah ketahuan. Nah, langkah apa yang diambil Partai Gelora selanjutnya bila mana yang keputusan MK ini tidak mengabulkan hal ini? Mungkin itu saja Pak Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Fahri.